Kenikmatan yang hakiki yang tentang kawin-kawin Allah ini kan germo. Makanya ketika waktu kami meminta Aisyah sebagai bidadari kami, apakah disetujui oleh Allah? Rudal-rudal aja saling nyentuh-nyentuh di sana. Jadi ya karena Muhammad ini memang tukang ngewe, makanya spermanya berjajaran kemana-mana. Nanti mau main sama pembantu, kepergok. Karena ini turun ayat Muhammad yang tukang ngewe itu. Saya nggak peduli mau nanti dibikin hukum ngewe. Ada nggak yang bisa bantah saya kalau Islam itu bukan ajaran pemerkosaan? Tidak hanya orang-orang yang tidak berakal sehat yang melantik Muhammad sebagai Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa diketemukan lagi. Akhirnya saya bisa buat video lagi setelah cukup lama saya sudah tidak buat video ya. Jadi saya sedikit menyampaikan alasan kenapa saya tidak buat video lagi untuk beberapa pekan, bahkan sudah berapa bulan ya. Jadi memang saya ada kesibukan di perkuliahan gitu ya, sibuk UTS kuliah ya, buat jurnal kemarin, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai ya, saya sedang libur, dan insya Allah untuk kedepannya saya akan lebih konstan dalam membuat video insya Allah, dalam rangka ya mensyiarkan dakwah Islam ya, mensyiarkan kebenaran Islam dan membantah segala syubhat-syubhat. Dan insya Allah kita sama-sama ya terus menerus ya, mendakwakan Islam ini dengan cara yang hak ya, dengan cara yang benar, yang syar'i. Di sini ada sedikit informasi ya. Perdebatan lintas agama ini kan antara kaum muslim dan umumnya kebanyakannya dengan saudara-saudara kita Kristiani ya, Nasrani, yaitu dimana perdebatan ya atau dialog lintas agama ini sudah terjadi sekian lama. Mungkin kalau dunia internasional seperti Dr. Zakir Naik gitu kan sudah itu versi-versi jadulnya gitu ya. Terus masuk ke 2000-an tengah gitu, kayak Ustadz, kalau di Indonesia tuh kayak dengan Ustadz Insan Mokoginta gitu kan. Biasanya terjadi perdebatan lintas agama gitu, terbuka, biasanya dengan ustadz dan pendeta gitu kan, memberikan argumennya berkaitan Alkitab mereka, berkaitan pandangan teologi mereka yang disaksikan oleh orang lain gitu, disaksikan orang entah itu dari kalangan muslim maupun dari Kristiani. Nah, semakin berjalannya waktu gitu ya, yang namanya perdebatan lintas agama ini kan semakin meluas gitu kan, semakin digerungi ya, seperti dengan lahirnya para kristologi muda gitu dari kalangan muslim maupun Kristiani gitu kan, yang disebabkan ya memang dalam rangka kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin kekeh untuk mendebati ya, mengajak berdialog kaum Kristiani gitu kan, jadi pertanyaan seperti itu kan. Sebagaimana perkataan yang saya kutip dari Kodon Ditan ya, Bapak Don Ditan, itu diakui atau tidak diakui yang namanya misionaris ya, pengajakan saudara Kristiani untuk khususnya kaum muslimin, untuk mengajak mereka gabung di agama mereka ya. Kaum misionaris ini terjadi di lapangan ya, entah itu lapangan secara langsung di pelosok-pelosok di perkotaan atau di media-media gitu. Nah, dalam rangka menguatkan akidah kaum muslimin ya, menghalau ya kegiatan-kegiatan misionaris ini, maka terjadilah
untuk berdialog secara agama. Apa benar gitu ya apa yang Anda sampaikan, kan seperti itu, ini kurang lebih yang ingin disampaikan gitu. Apa yang argumen yang disampaikan oleh kaum misionaris ini benar tidak gitu kan secara keilmuan Islam gitu. Nah, disitulah terjadinya sebuah dialog terbuka gitu. Akan tetapi semakin berkembangnya waktu, dialog antar agama ini terjadi secara online ya, secara media via Zoom. Nah, di sini sorry to say ya, karena memang mungkin perdebatan antar agama ini dari saudara-saudara Kristen ini terjadi ketidakpercayaan dirian gitu ya, mungkin ya, ketika berdebat dengan akademisi muslim, apologet muslim gitu kan. Ada beberapa yang mengaku apologet Kristen ini mungkin tidak percaya diri itu ketika ingin berdebat dengan para kaum muslimin. Nah, maka dari mereka ini kebanyakan ingin berdiskusi dengan kaum muslimin secara online ya, khususnya di live TikTok. Nah, ini sedang viral sekarang ini. Karena memang saya lihat di YouTube atau di mana di media lain jarang ada yang nyenggol gitu. Tapi saya sendiri mempertanyakan gitu. Jadi mereka ini apologet Kristen ini, mereka kan membuat live TikTok gitu. Dan mereka secara komunitas mereka itu sudah diketahui orang-orangnya dengan nama-nama akun TikTok palsu mereka gitu, yang tidak menampakkan jati diri mereka. Nah, contohnya itu dari kalangan komunitas Al-Hayat Indonesia gitu. Mereka buat live TikTok dalam rangka bukan untuk berdialog secara sehat atau berdebat secara sehat gitu. Akan tetapi mereka buka live TikTok itu, yang mereka lakukan adalah dengan menghujat ya, menistakan agama ya. Jadi mereka ngajak orang gabung di TikTok, terus mereka jelek-jelek ya agama Islam, mereka cari kesalahan-kesalahan, hal-hal yang mereka bisa ungkit ya, mereka bisa angkat, kemudian mereka ajak masuk. Ketika orang benar-benar mau berdialog, berdebat secara langsung kepada mereka, mereka keluarin orang-orang tersebut ya. Mereka taunya mereka harus dengarin, taunya mereka harus menerima hujatan-hujatan yang mereka berikan ya kepada Islam. Dan ini sangat mengerikan ya. Saya pun nggak merinding dengar video-video live mereka itu sangat mengerikan gitu ya. Jadi mereka ini nggak menampakkan jati diri mereka, seperti contohnya PC The King gitu kan, dan lainnya gitu. Nanti dilihat saja. Dan Al-Hayat Indonesia ini ternyata memang digerungi oleh mereka yang katanya para apologetika Kristen gitu. Dan salah satunya yang sedang viral kemarin itu ya, sebagaimana yang dia sampaikan di podcastnya Dr. Richard Lee, dia juga tergabung di sana gitu, di Al-Hayat Indonesia. Kan Elia Miran itu kan tergabung juga di komunitas itu. Ternyata komunitas itu adalah komunitas berisikan orang-orang para penista agama. Kalau masih tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, bisa dilihat video record saya. Jadi saya sempat masuk di live mereka gitu beberapa kali gitu kan, kemudian saya videokan gitu bagaimana kegiatan-kegiatan mereka. Dan setelah saya lihat, wow, ini ngeri sekali gitu ya, mengerikan sekali video-video mereka ini. Mereka menistakan agama, menghina agama, dan mereka saat ini masih bisa bertahan dan belum sampai ketangkep gitu. Di sini saya jadi mempertanyakan ada apa di dalam komunitas ini gitu ya. Tapi kita lihat dulu aja video-video bagaimana mereka menistakan agama Islam, selebihnya nilai sendiri. Ada football sama ada siapa lagi? Ini di antara kalian ada yang Islam, ada yang Kristen? Teman-teman? Oh, kamu Islam. Oke, Bang Dai. Kalau memang benar ya. Saya Islam, masuk Islam. Oke, Islam. Jadi di surga itu kalian akan mendapatkan ini ya.
72 istri. Allah wazalah ini ya. Ini Sunan Ibnu Majah 4328 ya. Ini tafsirnya ya. Bukan tafsir, ini hadis Ibnu Majah. Oke. Ini diperkuatkan. Jadi kalian akan mendapatkan 70 istri ya. Loh, kita nggak cari kenikmatan, Ini kita apa? carinya keselamatan. Saya kan Kalau kau kan carinya ini kenikmatan saya yang perempuan, hakiki, yang ya. tentang kawin-kawin. Allah mungkin ini kan germo. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan. Kau coba aja ganti ini. Dan Alexis sediakan pula, jangan Allah. Ini di dunia juga ada, Alexis juga ada ini. Terus, apalagi yang kau inginkan? Kamu masih percaya? Kau percaya nggak dengan surga ini? Platform ini, Bang. Ya percaya aja bang. Percaya. Kenapa foto gua, video gua bang? Gitu bang. Kita kan mempromosikan kamu ini. Siapa tahu kamu nggak mampu dapatkan bidadari. Ya siapa tahu aja bidadari di sini kamu bisa tahu bahwa di surga itu tanpa harus ke surga pun kamu bisa dapat bidadari di dunia. Oh gitu Ya kan? bang, itu mah urusan pribadi aja itu. Iya sih. Enggak, kamu kayak siapa ya aku lihat-lihatnya? Vino Bastian ya? Iya ya. Atau kayak Rizal Ramli. Itu muka diampas pakai apaan begitu bisa kayak begitu tuh. Cuma jalur Kinclong namanya nih, kinclong. Ini kayak muka cewek. jalurnya ke pribadi. Kinclong ya guys ya. Mau tahu surga. Iya kayak Karno ya, ada lalatnya di bawah ini. Ini yang model kayak begini di surga jadi Kayak Rano Karno. jadi bidadari. Kan? Iya. Oke. Bentar dulu Pak Christian. Bang, Siap. Bang, spill skincare dong. Pakai toner apa sih Kak Kenji? Udah selesai, kau ini masih lanjut yang kayak gitu kan, dia pergi lagi. Memecah lawan. Memecah lawan. Di mana ada Islam, di situ ada kenikmatan yang dipikirkan. Kenapa kalian tidak menjawab? Kenapa kalian pergi? Apa salah kami, ya Allah? Kenapa kalian tidak mau menjawab? Istri kalian dapat apa? Lah, kalau dia meminta Aisyah, kan begitu Pak. Pada faktanya, Pada faktanya yang terjadi di surga kan seperti ini. pada faktanya kami nggak pernah berpikiran seperti yang Loh, kalian kalau yang di pikirkan. kalau Anda memikirkan di dunia itu haram, maka di surga itu halal. Makanya ketika waktu kami meminta Aisyah sebagai bidadari kami, apakah disetujui oleh Allah? Kenapa saja? Saya akan jawab. Sekarang Silakan. tadi kamu kan udah nanya pertama. Giliran saya yang tanya. Jawab dulu. Loh. Apa saja ini gagal atau tidak? Katanya jawab. Ternyata sekarang giliran saya. Apa mulut lu kayak begitu? Kebiasaan. Kebiasaan apa? Kamu mau ditanya nggak? Loh, kamu jawab dong. Katanya lu bilang mau Bisa jawab. atau- Loh, tadi kan saya udah jawab. Lu ngomong sendiri saya mau jawab. Sekarang lu bilang giliran saya. Pertanyaan Ngomong kok lu telan sendiri maksudnya apa sih? Pertanyaan pertama sudah saya jawab. Apa pertanyaan, apa jawaban lu? Soal wanita mendapatkan apa? Ya apa saja yang diinginkan. Saya sudah menunjukkan ayatnya. Oh, terus kalau mau makan babi boleh di surga? Ya silakan, nggak ada masalah. Kalau meminta Aisyah, sebentar, kita jangan lari dulu. Kalau dia meminta Aisyah menjadi bidadarinya, dikasih nggak? Ini pertanyaan kedua kan? Ya saya tanya, makanya Anda bilang apa saja kan? Apa saja? Di situ kan tertulis sudah apa saja kan? Berarti Aisyah dikasih. Jawab dong. Nah itu apa saja? Udah tertulis di situ apa saja? Ya, jawab dong. Aisyah dikasih atau tidak? Sebagai seorang, saya kan udah jawab.
pertanyaanmu itu udah logical fallacy. Dikasih atau tidak? Kan saya Berani-beraninya Allahmu itu berbohong. Saya, apalagi kamu ya, si introvert ini. Ya Allahnya pemilik si Injil dan Taurat itu Anda ya tuh- Allah SWT. Sejak kapan orang Kristen bertuhankan Allah SWT? Jangan jadi pembohong kalian semua ya. Nabimu diberikan 30 kali kekuatan zakar kuda. Ya, ketika sahabat-sahabat Nabimu tanya, bisakah Nabimu menggauli 9 sampai 13 istri dalam satu malam? Lalu dikatakan begini, iya, karena Nabi diberikan 30 kekuatan zakar kuda. Di dalam kitab Fathul Bari, Ibn Hajar al-Asqalani dikatakan, orang yang takut akan Allah seperti Nabi Muhammad, Allah akan selalu membangkitkan nafsu birahinya. Kan nggak pernah baca buku? Nah, apa yang kamu dapat ketika waktu kamu itu menjadi orang hebat? Orang kamu lihat di sini, wanita, harta, dan tahta itu mudah, Andre. Begitu juga Muhammad. Muhammad ketika waktu dia mengajarkan tentang Muslim, dia mendapatkan tahta, yaitu kepemimpinan. Dia mendapatkan harta, yaitu rampasan. Dia mendapatkan apa lagi? Wanita. Semua. Nah itu, lu sama bini lu susun kalau ngomong tuh. Nggak pernah teratur Islam itu. Lu nyembah cium batu aja nggak jalan tuh kan. Iya, makanya saking nggak teraturnya kalian, hanya mau cium batu aja harus rame-rame bergesek-gesek, pentil kena, rudal saling kena. Kalian sakit jiwa ya. Ibadah saja nggak teratur, bagaimana kalian itu bisa tahu bahwa Tuhan itu ada? Kalian saja nggak teratur. Rudal-rudal aja saling nyentuh-nyentuh di sana. Diatur itu udah telanjang kayak gitu, nggak pakai pakaian dalam. Itu kalau rudal saling kena itu bahaya. Makanya teratur dikit kalian. Itu di tempat yang namanya tanah suci aja nggak teratur. Apalagi mau di Komal kalian teratur. Ya Allah. Makanya sakit jiwa kalian ini. Rudal aja nggak diawasin dengan baik. Makanya setiap kali ketemu rudalin, setiap kali ketemu rudalin. Bukan kalian yang kambing conge ini, ya. Bukan kalian. Saya maunya Tunjukin dalil yang spermanya Muhammad berceceran, Bang Kiamat. Oh ya. Iya. Iya. Ayo buat pertemuan. Paling gampang itu gini sih. Ada nggak yang bisa bantah saya kalau Islam itu bukan ajaran pemerkosaan? Ada nggak? ya, Kalau selamat malam. ada, saya Ayo Kiamat, sekarang kita open debat. camp. Ayo Kiamat, Kalau kita ada. debat. Ayo kita. Ayo, open Ayo, camp ayo, kita. ayo. Kita debat Iya, masalah iya, ketuhanan. Ayo. Masalah ketuhanan yang Ayo. benar ya. Ya, Ya, tidak sebanding kalau Nabi Muhammad dengan Paulus. kenapa Ayo. disembah? Ayo, jangan bicara Nabi, bicara Tuhan. Tuhanmu telah lahir anak manusia di kota Daud. Ayo. Baca nabinya. Nabimu itu disembah loh. Herman, kalau nadanya meninggi gitu nggak kondusif, nanti takutnya rungkat ya, Bang Meta ya. Itu dia ngomongnya udah kayak ke itu surupan. Iya, memang Islam itu makin lama menjadi orang gila. Gak heran saya. Kalau kalian mendalami ajaran Islam dan berusaha beriman, itu jadi orang sinting. Sorry ya aku bilangnya. Karena saya udah mendalami ajaran Islam dan saya udah bisa bayangin gitu loh. Wah, kalau keimanannya begini, lalu trust isunya sangat tinggi dalam membaca suatu hadis. Jadi bisa jadi seorang yang gila. Anda baca tafsir aja Anda gila loh. Ini ngomong Muhammad begini, yang sana ngomong begitu. Dari At-Tabari, Qurtubi. Kalian mau nyocokkan dengan standar moralnya sekarang, nggak bisa. Kalau Muhammad itu menyalibkan orang, mencongkel mata orang, tahu nggak? Motong, mutilasi orang, Anda tahu nggak itu? Ada itunya apa? Ada buktinya gitu. Oh, ada. Gimana? Hadis. Jadi kemudian di sini Qatada berkata ya, aku bertanya kepada Anas, apakah beliau mampu? Jawabnya,
kami berbincang-bincang bahwa beliau diberikan kekuatan setara 30 zakar laki-laki. Ya. Gitu. Jadi ya karena Muhammad ini memang tukang ngewe, makanya spermanya berjejeran kemana-mana. Gak heran saya, pembantu aja dibuka celananya kok sama Muhammad. Apalagi istrinya, ya pasti ketemu sana, buka celana, ketemu sana, buka celana. Nanti mau main sama pembantu, kepergok. Karena ini turun ayat. Tuh. Jadi ya begini pekerjaannya Muhammad. Boleh Kalau ya. kata Malik itu kayak ini, kayak artis Jav. Bro, saya nggak mempedulikan bagaimana Islam cara menanggapi Muhammad yang tukang ngewe itu. Saya nggak peduli mau nanti dibikin hukum ngewe atau apa, sih nggak peduli itu. Yang saya pastikan spermanya Muhammad itu berceceran kemana-mana. Itu aja. Lalu untuk dibahas kenapa sperma kering ya ini dibahas ya? Si kiamat itu dia itu membelokkan topik. Awalnya narasinya adalah dia ketika mengutip ayat bahwa mana mujizatnya Rasulullah, mana mujizatnya Muhammad itu di mana. Terus dia mengatakan Nabi Muhammad itu terkencing-kencing karena ditanya begitu. Terus kemudian ketika sananya, ini itu kan benar itu sekali mujizatnya Muhammad, spermanya berceceran. Jawab, terus dia mengalihkan kepada persoalan kencing. Itu kayak debat yang saya sudah paham seperti itu. Ya, jadi mengalihkan. Awalnya saya kasih tahu. Kalau saya tantang mujizatnya Muhammad mana, kamu bisa kasih dalil ke saya, bisa nggak? Memang ya saya nggak heran sih kalau Muhammad itu tokoh yang memang dikit-dikit sange. Itu saya nggak heran, bro. Beda dengan Rasul. Saya nggak heran. Iya, saya nggak heran. Orang anak kecil aja diembat kok sama Muhammad. Kamu ngerti? Anak kecil yang masih bayi aja sama Muhammad mau diembat kok. Anak kecil aja loh yang masih bayi sama Muhammad mau diembat. Ya, jangan mengalihkan lagi ke yang lain. Kamu lari lagi ke yang lain. Kayak debat. Lo lari apa? Orang tadi pembahasannya sama loh. Memang Muhammad kan spermanya berceceran. Anda bilang memang Muhammad itu. Kalau Anda mau bikin hukum buka celana itu. Artinya orang itu sudah punya niat atau intention yang nggak baik, ya. Jadi kamu tuh nggak pakai otakmu, ya, demi membela kecabulan nabimu itu. Saya heran loh, di mana kalian yang otak-otak Muslim Indonesia, ya, bisa berpikir seperti itu demi nabinya. Kurang ajar kalian tuh memang. Bu Sofi, sebetulnya ini lebih parah lagi nih. Seandainya Putri Al-Abbas ini sudah balik, sedang aku masih hidup. Jadi si anak bayi ini oleh Muhammad dikatakan seandainya. Jadi seandainya si bayi ini itu sudah balik ya, atau sudah menstruasi saat itu, sedang aku masih hidup. Nah, pasti akan kunikahi dia. Jadi selain ini suatu perencanaan, ini juga sudah membayangkan si anak bayi ini. Nah itu loh, makanya tadi saya bilang, wah ini ya pedofil ini. Sampai anak kecil pun takut sama Muhammad. Loh, sampai mereka pun bubar. Dan karakter seperti ini bukan karakter yang mulia ya. Pasti dari sini kita bisa lihat bahwasanya anak kecil itu paling takut sama Muhammad. Kenapa ya? Barangkali suka dimarahin ya. Nanti takut dikawinin, ya takut dipegang-pegang. Dan ini Muhammad kenapa suruh mereka diam ya, supaya kalau Aisyah misalkan apa atau ini mereka nggak boleh teriak atau apa gitu. Jadi ya memang menyeramkan sekali Muhammad ini. Ya karakternya kayak begini mau gimana lagi. Ya, tapi kan saya kasih kayak begini, kamu jawabnya nggak nyambung.
Muhammad ngajarin lari, apa hubungannya? Emang kamu kira ini anak TK, anak masih bayi ini ya diajarin lari? Orang di sini Muhammad ini loh yang saya lagi bicarakan. Muhammad ini musuh anak-anak. Ya, lalu ketika anak-anak kecil itu melihat Muhammad, mereka bubar. Iya, bubar. Paling gampang itu sebetulnya anak di bawah umur, dan ini perilaku yang tercela yang tidak pantas, sehingga tidak hanya orang-orang yang tidak berakal sehat yang melantik Muhammad sebagai Tuhan dengan mengharapkan Muhammad ketika jadi mayat ditunggu nggak dikubur 3 hari dengan harapan bangkit, ternyata di PHP sama bangkai permanen. Iya, dan menjadi rusak akibat perbuatan para kadrun. Sekarang sudah jarang lagi ku melihat ibu-ibu berkebaya. Cari apa sebabnya? Ternyata seragam boker lagi ngetren yang bawa para kadrun Arab. Ikutan jadi botol. Awalnya hanya karena boker, si Oda diintip kadrun Arab. Akhirnya turunlah ayat agar menghijabi para kadrun wati. Supaya akhirnya tergusur, digantikan oleh seragam boker di pasar hingga di kondangan. Yang terlihat hanyalah seragam boker. Ya, kita sudah simak sama-sama ya, kita sudah lihat sendiri video ya, bagaimana kegiatan live para orang-orang yang katanya para apologet Kristen ini ya. Dan oknum-oknum ini ya, oknum-oknum Kristen ini yang mereka ini sudah terorganisir ya. Suatu komunitas mereka ini memang memiliki organisasinya ya, punya yayasan sendiri gitu, dan orang-orang yang sudah dilatih untuk menebarkan ya, menjadi pewarta Injil gitu. Dan di antara kegiatan mereka ini ya seperti ini gitu. Mereka melakukan penyebaran agama mereka dengan menuding ya, dengan memfitnah agama Islam ya di live TikTok seperti ini. Jadi saudara-saudaraku ya, kaum muslimin, apa yang mereka lakukan ini cukup menyedihkan ya, memalukan sebenarnya ya. Sedih kita melihatnya. Apa sebab mereka melakukan ini? Karena mereka sudah tidak mampu untuk mengkritisi Al-Quran secara akademik ya, secara ilmiah. Mereka nggak akan pernah mampu. Memang Islam itu sudah memerintahkan untuk kaum-kaum ya, outsider ini ya, non muslim ini, untuk yuk cari kesalahan Islam. Kalau Anda mampu, kritisi Islam, kritisi Al-Quran. Mana di dalam Al-Quran Allah sendiri mengatakan ya, sebagaimana Allah berfirman, wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, fa'tu bi surah, buatkan satu surat saja. Itu merupakan sebuah tantangan dari Allah langsung kepada orang-orang munafik, orang-orang kafir ya, untuk ayo bawakan satu surat saja kalau kalian mampu, sesuai dengan grammatikalnya, sesuai dengan ayat yang memang kandungannya dimuliakan oleh Allah ya, dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Makanya ketika para akademis muslim atau biasa disebut apologetika muslim, biasa dikenal seperti Kodonditan gitu kan, atau misalnya Bang Zuma gitu, dan siapa lagi itu, ketika mereka ya mengajukan debat, mengajukan adu argumen gitu,
dialog lintas agama, mereka meminta secara terbuka agar orang-orang lain melihat. Nah, berjalannya waktu, ya, teman-teman dari Kristen ini memang terlihat tidak mampu menyaingi teman-teman kaum muslimin apabila debat terbuka gitu kan. Seperti misalnya Andre Tunggal gitu kan. Saya pernah lihat dalam YouTube-nya Kodon Ditan gitu. Ternyata Andre Tunggal itu sudah pernah diajak gitu. Akan tetapi mereka tidak mau, dan rata-rata ya, walaupun ada juga yang mau, biasanya pendeta-pendeta senior, mereka rata-rata nggak mau berdebat secara terbuka, udah nggak percaya diri duluan gitu kan. Nah, karena misi mereka harus tetap jalan gitu, maka mereka banyak lari ke TikTok gitu. Akan tetapi isinya penuh dengan penistaan agama. Dan ini nggak boleh secara hukum bernegara saja. Ini sudah masuk pasal 156. Ini masuk dalam pasal 156 KUHP. Ya, pasal 156A KUHP. Tentang sifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama, ya, penistaan agama lah. Dan ini nggak boleh orang-orang seperti ini dibiarkan. Akan tetapi sebenarnya video yang saya rekam tadi itu ya, saya belum ngasih tahu, itu sudah saya screen record berapa bulan yang lalu, 2 atau 3 bulan yang lalu. Tapi saya baru buat videonya ini baru akhir-akhir sekarang ini aja, karena memang kemarin sibuk banget. Dan mereka ini berjalan terus menerus setiap hari gitu, dari pagi ke siang, siang ke malam, 24 jam gitu. Maksud saya tuh nggak ada kerjaan lain apa mereka tuh kan. Dari pagi mereka, saya pernah lihat mereka pagi, siang, sore gitu. Saya cuman liatin mereka aja gitu. Dan sempat saya beberapa kali masuk. Akan tetapi percuma kita akan masuk ke dalam live mereka, karena apabila kita benar-benar mau berargumen dengan mereka gitu, ya, berdialog secara sehat, mereka nggak akan pernah mau. Ujung-ujungnya kita di-kick, di-mute. Ada beberapa orang-orang yang sudah mampu membantah mereka, tapi mereka tetap, karena mereka yang pegang kendali gitu, berkaitan live itu, mereka akan mute, mereka akan keluarkan, akan kick kan. Mereka memberikan satu tema sebagaimana yang sudah kita lihat tadi kan, yang dimana tema-tema ini sebenarnya sudah cukup klasik dan sudah sering dibantah oleh para dai, para ustadz kita ya. Dan mereka senantiasa untuk mencari titik yang mereka bisa angkat, yang sebenarnya itu tidak lebih dari logika-logika mereka semata gitu. Seperti misalnya, ya, kaum muslimin itu di dalam surga diberikan bidadari, ya, terus kenapa gitu. Maksudnya seperti ini, mereka ingin mengatakan bahwasanya, wah, artinya kaum muslimin ini dong hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya seksual. Na'udzubillah min dzalik, ya tidak. Misalnya apabila gitu ya, kalian teman-teman Kristen di dalam surga hanya dijanjikan sebuah keselamatan, ya sudah. Terus kenapa kami harus mengikuti standar kalian gitu? Maksudnya ketika kami mendapatkan bidadari di dalam surga, ya terus kenapa gitu? Poinnya apa sih yang ingin kalian sampaikan? Kan nggak ada. Kalian hanya tidak lebih dari memfitnah. Terus mereka mengatakan bahwasanya artinya boleh dong meminta apa yang segala yang kita inginkan, termasuk na'udzubillah, saya pun nggak berani untuk mengucapkannya gitu kan. Yang mereka katakan seperti itu, meminta Aisyah, na'udzubillah min dzalik, nggak mungkin kaum muslimin akan meminta Aisyah gitu kan. Nah, terus misalnya dari siapa lagi tuh, dari Agatha misalnya Agatha mengatakan bahwasanya, oh, kaum muslimin ini mengaku-ngakui bahwasanya Injil yang dibawa orang Kristen dan Yahudi itu adalah milik mereka. Terus mereka mengatakan, lah mana bu Injil dan Taurat yang asli yang mana lah? Kaum muslimin itu tidak diperintahkan untuk menjalankan apa yang dibawakan oleh Allah kepada Nabi Isa dan Nabi Musa berupa Injil dan Taurat. Tetapi kita hanya diperintahkan untuk mengimani bahwasanya kitab itu pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang diutus Allah. Seperti itu. Dan kita yakini bahwasannya kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa dan nabi-nabi sebelum diutusnya Rasulullah sebagai penutup khatamun nabi, itu kitab-kitab mereka, kitab-kitab nabi ini yang sekarang ini masih dipegang, itu ya, sudah diubah-ubah kaum yang
tidak bertanggung jawab. Itu yang kita yakini. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata inilah dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Kita sebatas meyakini saja bahwasanya pernah diturunkan kitab, ya, kitab suci kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Akan tetapi di saat ini kita tidak lagi diperintahkan untuk mengamalinya. Yang kita amalkan apa? Kaum muslimin Al-Quran. Dan masih banyak lagi lah ya. Misalnya mereka menuding apa lagi, misalnya dalil berkaitan Nabi Muhammad mencongkel mata, yang memutilasi, itu memiliki asbab, ya. Di mana kisah berkaitan itu sebatas yang saya tahu, itu berkaitan sebuah suku yang masuk Islam, yang mereka memiliki penyakit kemudian disembuhkan oleh Nabi Muhammad, ya. Mereka dimasukkan ke suatu rumah yang di situ ada pengembala. Mereka diberikan susu, diberikan makan, kemudian murtad. Setelah murtad, mereka congkel, mereka bunuh orang-orang pengembala ini. Mereka ambil gembala-gembalanya, kemudian mereka kabur. Sekian lama setelah itu didapatkan lagi lah orang tersebut, akhirnya ditemukan. Kemudian ini orang sudah disembuhkan nih. Disembuhkan, diberi makan, diberikan kehidupan, murtad, dibunuh orang yang memberikan kehidupan tersebut. Pengembala yang sudah merawat mereka ini langsung dibunuh, dicongkel matanya gitu. Islam mengajarkan kita tidak mengasihi orang-orang yang demikian. Kita diajarkan di dalam Islam agar satu itu dibalas dengan satu, dua dibalas dengan dua, nyawa dibalas dengan nyawa. Apakah mungkin orang sudah ngerampok, membunuh orang yang sudah menolong mereka gitu? Maka Islam adil, dan di masa itu memang hukum qisas belum turun. Itulah kenapa dibalaskanlah hal yang sama kepada mereka, dan itu hukum yang berjalan pada saat itu. Kemudian diputarbalikkanlah, dibawalah ke TikTok bahwasanya ini ada dalil bahwasanya Nabi Muhammad pernah mencongkel na'udzubillah min zalik. Dibawakan dengan kedustaan. Akan tetapi pada dasarnya dalil itu memiliki asbab, ya, yang tidak bisa sembarangan ditafsirkan seenak jidat mereka. Dan sebenarnya segala kedustaan mereka ini sudah dibalas, sudah dibantah oleh para dai-dai akademis muslim gitu ya. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk membawa argumen mereka ini secara terbuka. Mereka beraninya menyembunyikan kemunafikan mereka di live TikTok mereka. Na'udzubillah min zalik. Dan itu isi-isinya mereka seperti Agatha yang sudah kita lihat tadi kan, Agatha, PC The King gitu. Siapa lagi? Sofia. Itu ternyata orang-orang yang sudah dikenal lah di dunia perdebatan lintas agama ini. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk menunjukkan jati diri mereka atas dasar ketidakpercayaan diri mereka untuk berargumen. Ya, mohon maaf ya tadi kamera saya sempat mati ya, jadi terjeda ya, mohon maaf sekali ya. Mohon maaf juga suaranya banyak terganggu karena suasana saat ini masih hujan di rumah saya ya. Oke, kita ini dulu ya, nyari tempat duduk dulu untuk penutupan. Jadi mohon maaf ya tadi terkendala karena baterai dari kamera saya tadi itu mati ya. Jadi mohon maaf. Ini udah mau maghrib, udah sore ya. Mungkin saya tutup dulu. Ya. Teman-teman bisa silakan disikapi sendiri ya bagaimana berkaitan video yang sudah saya sharing tadi ya. Berkaitan parah orang-orang Kristen ya
para komunitas apologet Kristen ini yang menjadi nista agama ini ya. Kita sebagai kaum muslimin hendaknya yang memiliki kekuatan mungkin untuk bisa mengambil sikap ya, mengadukan atau apa yang mungkin pernah ikut di live mereka ya, direkam saja video mereka dan kita sama-sama adukan kalau kita mampu ya. Karena ya hal-hal yang seperti inilah yang akan menimbulkan perpecahan terhadap umat beragama di negara Indonesia yang tercinta ini. Semoga mereka bisa segera ditangkap, diproses ya, dan diberikan hukuman yang sesuai dengan aturan yang sudah tertera di undang-undang negara kita. Ya mungkin itu saja ya dari saya. Saya izin undur diri dan jangan lupa tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.